Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Irki Irman Maulana dengan nomor induk mahasiswa 2121282. Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video pembelajaran guna untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah microteaching dengan Bapak dosen Muhammad Mufid. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang membiasakan akhlak terpuji, yaitu diantaranya ada 3. Yang pertama yaitu ada tawadhu, yang kedua ada tasamuh, yang ketiga ada ta'awun. Nah, yang pertama ada tawadhu. Tawadhu itu berarti rendah hati. Tawadhu yaitu sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati dan tidak sombong, tinggi hati dan mudah tersinggung. Jadi pengertian tawadhu di sini bukan berarti orang itu tidak bisa apa-apa. Orang itu bisa melakukan sesuatu hal, tetapi orang itu merasa bahwa ada yang lebih bisa darinya, maka orang itu bersikap tawadhu. Baik, yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perilaku tawadhu. Nah, kita kan sudah membahas tadi ya mengenai pengertian tawadhu. Sekarang kita akan membahas bentuk-bentuk perilaku tawadhu. Nah, yang pertama bentuk-bentuk perilaku tawadhu yaitu menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lebih pandai daripada dirinya. Dengan kita menghormati orang yang lebih tua, berarti kita sudah mempraktekkan atau kita sudah melaksanakan perilaku tawadhu tersebut. Dan bentuk-bentuk perilaku tawadhu yang selanjutnya atau yang kedua yaitu sayang kepada orang yang lebih muda atau orang yang lebih rendah kedudukannya dibanding kita. Tadi kita sudah menghormati orang yang lebih tua, dan sekarang yang kedua kita sayang kepada orang yang lebih muda dibanding kita. Dan bentuk-bentuk perilaku tawadhu yang ketiga yaitu santun dalam berbicara kepada siapapun, baik itu orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda dari kita. Dan yang terakhir bentuk-bentuk perilaku tawadhu diantaranya yang terakhir yaitu tidak suka disanjung orang lain atau disanjung keberhasilannya dalam mencapai sesuatu. Jadi orang yang berperilaku tawadhu, jika orang itu sudah mencapai sesuatu yang dia inginkan, maka orang itu tidak suka dipuji atau di alam misalnya. Baik, yang selanjutnya ada sikap tasamuh. Dan jika kita sudah membahas mengenai pengertian dan bentuk-bentuk dari tawadhu, sekarang kita akan membahas pengertian tasamuh. Tasamuh secara bahasa dan secara istilah. Pengertian tasamuh secara bahasa artinya murah hati atau lapang hati, legowo. Dan secara istilah tasamuh adalah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan baik berpendapat, keyakinan, dan agama. Jadi sikap tasamuh ini adalah bentuk kelapangan hati kita tentang sebuah perbedaan, baik perbedaan keyakinan, perbedaan pendapat, dan perbedaan agama. Dari segala aspek perbedaan kita bisa menerimanya. Berarti kita sudah melakukan atau kita sudah menjalankan apa itu tasamuh. Sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari tasamuh itu. Tasamuh itu tadi secara bahasa adalah lapang dada. Sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk dari tasamuh atau lapang dada tadi. Bentuk-bentuk yang pertama dari tasamuh yaitu tidak ada paksaan dalam memilih agama. Yang kedua, tidak memaksa kepentingan dan keinginan pribadi. Dan yang terakhir yaitu menghormati dan menghargai perbedaan. Jadi dari sikap tasamuh tadi yang mana artinya itu lapang dada,
Nah, sekarang ini adalah bentuk-bentuknya. Di antaranya kita harus menghargai perbedaan. Kita tidak boleh memaksa kepentingan orang lain demi keinginan kita, dan kita tidak boleh memaksa dalam memilih agama, keyakinan, ataupun pendapat. Dan selanjutnya ada ta'awun. Ta'awun ini adalah sikap akhlakul karimah yang terakhir kita akan bahas. Tadi kita sudah membahas tawadu, kita sudah membahas tasamuh, dan yang terakhir kita akan membahas ta'awun. Kata ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu, saling menolong. Nah, kalau menurut istilah, ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Jadi antara tawadu, tasamuh, dan ta'awun itu saling berhubungan. Yang tawadu rendah hati, kita tidak boleh sombong, dan yang ta'awun kita lapang hati, kita tidak boleh egois, dan yang terakhir ta'awun kita harus saling membantu sesama manusia atau sesama makhluk hidup. Walaupun kita berbeda keyakinan ataupun berbeda agama, kita harus saling membantu. Itu adalah sikap ta'awun. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk atau contoh dari ta'awun. Nah, bentuk-bentuk atau contoh dari ta'awun itu meliputi yang pertama, meringankan beban hidup orang lain. Nah, adanya kita membantu, maka kita akan meringankan beban orang lain. Yang kedua, menutupi aib. Walaupun kita tidak membantu mereka, tetapi kita cukup menutupi aibnya, kita sudah melakukan atau kita sudah mempraktikkan bentuk dari ta'awun. Yang ketiga, memberi bantuan kepada seseorang. Tadi meringankan beban, menutupi aib, dan yang ketiga memberikan bantuan kepada seseorang, walaupun itu bantuan yang kecil. Kita tidak boleh menyepelekannya. Dan yang terakhir, bentuk-bentuk atau contoh ta'awun yaitu mengunjungi orang yang sedang sakit atau menerima musibah. Itu adalah 4 contoh atau bentuk-bentuk dari ta'awun. Sekarang kesimpulan atau dampak positif dari 3 sikap akhlak terpuji tadi. Ada tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Dampak positif dari yang pertama, tawadu, yaitu menimbulkan rasa simpati kepada orang lain. Yang kedua, akan dihormati secara tulus oleh orang lain. Jadi dampak positifnya jika kita melakukan sikap tawadu itu akan mudah bergaul atau akan disukai oleh orang lain. Dan yang kedua, ada sikap tasamuh. Dampak positif dari sikap tasamuh yaitu mudah mendapatkan relasi. Yang kedua, jika melakukan kesalahan banyak orang yang mau memahaminya. Jadi jika kita melakukan atau mempraktikkan sikap tasamuh itu, maka orang akan mudah untuk memahami kita, karena kita orang tasamuh, yaitu orang yang lapang hati atau lapang dada. Yang terakhir, dampak positif dari ta'awun yaitu membuat tugas yang berat menjadi ringan. Dan yang kedua, terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan. Nah, jadi jika kita melakukan atau kita mempraktikkan sikap ta'awun tersebut, maka kita akan mendapatkan bantuan dari orang lain, karena ta'awun sendiri itu adalah saling menolong antara satu dan yang satunya. Nah, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang teratur, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.